Selamat datang di praktikum modul 2 dari praktikum PBO. Di modul 2 ini kita akan bahas tentang struktur data pada bahasa Python. Nah, sekarang kita masuk ke si tujuan praktikum dari modul 2 ini. Nah, yang pertama, memahami konsep dan penggunaan struktur data dalam bahasa pemrograman Python. Yang kedua, memahami jenis-jenis struktur data dan tiap penggunaannya. Sekarang kita masuk ke dasar teori. Struktur data dalam Python memiliki beberapa tipe yang dapat digunakan, yaitu ada list, tuple, set, dan dictionary. Lalu di sini merupakan beberapa penjelasan singkat tentang list, tuple, set, dan dictionary. Jadi list itu dia sifatnya itu dia berurutan, bisa dirubah dan bisa diduplikasi. Sedangkan tuple dia tidak bisa dirubah, tapi kalau untuk berurutan dan duplikasi dia masih bisa. Lalu untuk set dia cuma bisa dirubah datanya, cuman dia tidak bisa berurutan. Dia juga di sini tidak menduplikasi dan dia tidak diakses dengan indeks, jadi dia langsung aja nanti. Lalu untuk dictionary, dia bisa berubah, tapi dia bebas, dia nggak pandang urutan juga. Baru kemudian dia ini nggak juga bisa diduplikasi dan diakses melalui indeks. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke struktur data yang pertama, yaitu list. Jadi list. Nah, list ini merupakan struktur data yang teratur atau terorganisir dan dapat diubah. Kemudian list mengizinkan data rangkap atau duplikat. Lalu dalam Python list menggunakan tanda kurung siku. Nah, ini sintaksnya untuk penggunaan list. Contohnya seperti ini nama listnya variabel, sama dengan buka kurung siku, diisi dengan data 1, data 2. Nah, ini contoh dari codingan si list. Ini coba kita lihat di sini ada namanya list buah yang berisi ada apel, jeruk, pisang, anggur, mangga. Di sini kita akan melakukan beberapa perintah, yaitu di sini print buah biasa, maka akan muncul jeruk. Kalau di sini kita ingin list akses dari print buah 1, maka akan muncul jeruk. Kalau kita ingin dari print buah 1.23, itu akan menampilkan jeruk dan pisang. Kemudian di sini juga ada list untuk mengakses tanpa nilai awal. Jadi kita langsung di sini kan print buah 3.23. Berarti nanti dia akan mulai dari si apel, kemudian jeruk, kemudian pisang. Baru di sini ada juga list untuk akses negatif. Jadi di sini kita bisa memanggil dari si print buah di sini. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada gangguan. Oke, kita lanjut. Ini untuk listnya. Misalnya list access. Oke, ini tadi contoh dari si list. Nah, kita lanjut ke mengganti data pada list. Nah, di sini ada sama seperti yang tadi. Di sini list berisi nama listnya buah, berisi apel, jeruk, pisang, anggur, mangga. Di sini kita print buah. Kalau kita run, nah akan muncul printnya seperti ini. Di sini print buah seperti biasa, apel, jeruk, mangga. Nah, di sini kita ingin mengganti data buah. Misalnya buah 1. Nah, ini kan di sini kan jeruk, kita ingin mengganti kelapa, itu bisa. Jadi kita tuliskan menjadi buah indeks 1 sama dengan kelapa. Kita print buah, maka jeruk akan terganti dengan kelapa. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu menambahkan data ke dalam list. Nah, ini kan ini sama juga. Di sini kita akan menambahkan data. Sama seperti yang sebelumnya, di sini kita masih nama listnya masih sama. Kita ingin hanya menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data, kita menggunakan fungsi append. Contohnya seperti ini. Buah, titik append, semangka. Print buah. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini, kalau yang atas ini dia sebelum append dan sekarang ini sudah append, kita lihat bahwa buah semangka sudah ada di dalam list buah.
Lanjut kita ke yang untuk menghapus data dari dalam list. Untuk menghapus data dari sebuah list, kita bisa menggunakan fungsi remove. Sehingga, semisal di sini kita ingin menghapus buah anggur dari list buah. Kalau kita run, nah, buah anggur telah di-remove atau kita hapus dari list buah. Oke, sekarang lanjut ke menggabungkan dua buah list menjadi satu. Di sini ada list 1 dan list 2. List ini terdiri dari A, B, C, dan list 2, 1, 2, 3. Untuk menggabungkan list 1 dan list 2 cukup simpel. Kita hanya butuh satu variabel baru untuk menggabungkan keduanya. Jadi kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. List 3 sama dengan list 1 ditambah list 2. Kemudian print list 3. Maka hasilnya menjadi list 3 sama dengan A, B, C, 1, 2, 3. Jadi list 1 dan list 2 ini menjadi bergabung. Oke, kita lanjut ke list yang berikutnya, yaitu di sini mengurutkan data. Nah, di dalam list itu kita bisa mengurutkan data dengan fungsi sort. Kemudian kita juga bisa mengurutkan datanya secara terbalik dengan fungsi reverse. Nah, ini kita akan run dulu. Oke, nah ini bisa di sini terlihat dari terkecil terbesar kita menggunakan fungsi seperti ini buah titik short. Kemudian kita print terkecil ke terbesar buah. Maka akan muncul dari anggur, apel, jeruk, mangga, pisang. Ini maksudnya sesuai dengan abjad yang A, B, C sampai Z. Nah, kalau yang ini kita pakai buah dot short reverse sama dengan true, dia akan kebalikannya. Dia akan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi pisang, mangga, jeruk, apel, anggur. Oke, itu dari list. Sekarang kita masuk ke struktur data kedua, yaitu tuple. Tuple merupakan struktur data yang mirip dengan list. Tuple dapat berisikan berbagai macam tipe data dan elemen-elemennya memiliki indeks. Lalu untuk elemen-elemen pada tuple dipisahkan dengan tanda koma. Dalam penulisannya, tuple menggunakan tanda kurung. Contohnya seperti ini, nama tupelnya variabel sama dengan buka kurung, data 1, data 2, dan seterusnya. Lalu, terdapat dua jenis tuple yang dapat dibentuk secara umum. Ada juga tuple dengan satu tipe data dan ada juga tuple dengan tipe data campuran. Contohnya seperti ini. Di sini ada tuple satu tipe. Di sini ada tuple number, jadi berisi 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ingin ngeprint. Kita akan print, maka akan muncul 1, 2, 3. Nah, untuk ini juga tuple word, dia akan muncul juga walaupun di tuple-nya dia tidak mengundang untuk angka ataupun kata-kata. Jadi dia integer ataupun string dia termasuk. Jadi di sini ada tuple word, misalnya Python is great. Kalau kita print, maka dia akan ngeprint Python is great. Ini tadi itu untuk yang satu tipe. Sekarang kita ke yang banyak tipe. Di sini kita ada tuple of any yang berisi 1, 2, 3, Python, true, dan A. Lalu kalau kita print tuple, maka akan muncul 1, 2, 3, Python, true, A. Lalu terdapat juga beberapa hal yang dapat dilakukan dengan tuple untuk mempermudah kita dalam mengolah data yang kita punya dalam sebuah program antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama di tuple itu kita bisa mengakses datanya. Ada dua cara, yaitu ada yang namanya menggunakan indeks dan ada yang namanya unpacking atau pembongkaran. Pertama kita akan bahas dulu dari si menggunakan indeks. Di sini ada nama tuple-nya even 6 berisi 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian kita ingin mengakses elemen pertamanya. Maka kita tinggal print even 6 dari elemen pertama berarti indeksnya 0. Berarti buka kurung siku 0. Lalu untuk yang elemen ketiga sama juga, kita hanya perlu pakai kita hanya masukkan indeks yang ketiga. Elemen ketiga berarti dia 0. Nah, berarti kita pakai yang 2. Lalu kalau kita akan, maka akan muncul seperti ini. Elemen pertamanya itu 2 benar, elemen ketiganya yaitu si 6. Oke, lanjut kita ke yang unpacking.
unpacking atau yaitu pembukaan atau pemisahan. Jadi di sini kita mengaksesnya dengan cara memisah-misahkan datanya. Jadi di sini ada nama tapelnya outnums berisi 135. Nah, ini salah satu caranya untuk mengakses dengan cara unpacking. Kita bisa tulis menjadi A, B, A, B, C sama dengan outnums. Lalu kita print A, B, C. Kita lihat hasil run-nya. Nah, maka tiap data pada tabel ini akan terpisah-pisah. Nah, ini yang dimaksud dengan unpacking. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tabel berikutnya, yaitu ada yang namanya concatenation, yaitu menggabungkan dua tabel. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Yang berisi tabel 1 itu berisi integer 0123 dan tabel 2 ini berisi string, yaitu good morning. Lalu kita ingin menggabungkan tabel 1 dan tabel 2. Caranya sama seperti list tadi menggabungkan. Di sini kita hanya perlu membuat satu variabel tabel baru. Misalnya tabel 3 untuk menyimpan si tabel 1 dan tabel 2. Kalau kita print tabel 3, maka hasilnya tabel 1 dan tabel 2 bergabung. Jadi untuk tabel 3 itu akan berisi 0123 good morning. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya dari tabel, yaitu ada yang namanya mengiris tabel atau yang disebut dengan slicing. Jadi mengiris tabel ini mengambil bagian kecil dari sebuah tabel. Nah, misalnya kita mempunyai tabel dengan panjang elemen 5 dan kita mengiris tabel tersebut dari indeks 1 sampai dengan 3 untuk mendapatkan tabel baru atau subtabel. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat dari contoh di bawah ini ya. Nah, di sini ada tabel namanya tabel 1 yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita akan menggunakan metode slicing. Untuk metode slicing cukup seperti ini. Misalnya untuk menghapus elemen pertama. Kita bukan menghapus, ini maksudnya memisahkan si elemen pertama. Jadi kita cukup print tabel 1.2 tutup kurung siku, habis itu dalam kurung tutup kurung lagi. Kemudian di sini ada slicing. Slicing yang untuk 3 elemen pertama, di sini ada print tabel dari indeks 0 sampai dengan 3. Jadi 0.23. Lalu ini slicing untuk elemen terakhir. Jadi kita cukup membuat print tabel titik 25. Kalau kita run, akan menjadinya seperti ini. Jadi elemen pertama itu hapus, jadi angka 1 hilang. Lalu untuk menampilkan 3 elemen pertama hanya dari angka 1, 2, 3. Lalu untuk yang elemen terakhir menghilangkannya, kita angka 6 akan hilang karena kan kita menghapus kita memisahkan si elemen terakhir yaitu angka 6. Jadi menampilkan dari angka 1 sampai dengan 5. Oke, ini kita lanjut ke menghapus tabel. Untuk menghapus tabel, kita cukup menggunakan perintah del. Nah, di sini contohnya di sini ada tabel not in use, print tabel 0. Nah, untuk menghapusnya kita cukup dengan del tabel. Maka print tabel print terhapus. Ini coba kita run. Nah, di sini tabelnya sudah terhapus. Simple ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mengurutkan elemen pada tabel. Untuk mengurutkan elemen pada tabel, kita menggunakan fungsi sorted. Kalau tadi di list itu kita menggunakan short, kalau ini namanya di sini shorted. Nah, di sini contohnya ada utuple yang berisi 85734 Lalu print utuple. Utuple sama dengan shorted utuple. Print utuple. Maka hasil run-nya nah, ini sebelum diurutkan tabelnya dan ini setelah diurutkan. Maka hasilnya 01234578. Oke, itu dari si tabel. Sekarang kita lanjut ke yang struktur ketiga, yaitu si set. Set merupakan struktur data yang tidak teratur atau terorganisir
dan tidak memiliki indeks, sehingga membuatnya tidak dapat diakses dengan menggunakan indeks. Lalu, set tidak mengizinkan anggotanya itu rangkap, atau kita tidak bisa melakukan duplikasi di dalam anggota si set. Dalam Python, set biasanya digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Lalu set ditulis menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, jadi untuk sintaks set itu dia menggunakan tanda kurung kurawal. Lalu set tidak dapat diubah setelah set dibuat tetap, tetapi dapat ditambahkan ataupun dihapus. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalnya di sini kita ingin mendapatkan data dalam set. Jadi untuk mendapatkan data dalam set itu kita bisa menggunakan dua fungsi, yaitu ada namanya add dan update. Nah, kalau add itu dia nanti menambahkan data ke dalam list. Kalau update menambahkan beberapa data sekaligus. Contohnya seperti ini. Ini fungsi add. Di sini ada set buah, apel, jeruk, pisang, print buah. Lalu ada juga kita ingin menambahkan si mangga, maka buah titik add mangga, print buah. Maka hasilnya jeruk, apel, mangga, pisang. Ini untuk yang si fungsi add, dia menambahkan si mangga ke dalam si set buah. Nah, sekarang ke yang fungsi kedua, yaitu si update. Nah, update juga sama, itu menambahkan, tapi dia ini bisa dalam beberapa data. Jadi di sini kalau ini kan cuma satu nih, kalau ini dia bisa lebih dari satu. Nah, ini kalau kita run, nah dia akan menambahkan buah mangga dan anggur. Mangga, anggur. Dan ini sintaksnya yaitu buah titik update titik data yang ingin kita tambahkan. Lanjut ke menghapus data dalam set. Menghapus data dalam set itu juga punya dua fungsi, yaitu ada fungsi remove, ada juga discard, dan di sini ada clear. Nah, kalau remove dia menghapus satu data pada set. Kalau clear menghapus semua data pada set. Nah, ini kita lihat contohnya di sini si set 2 kita akan remove, kita akan coba remove, kita akan coba discard, dan kita coba clear. Maka hasilnya, nah bisa dilihat, kalau kita remove mangga, maka mangga akan terhapus dari si set buah. Lalu untuk discard, kita ingin menghapus pisang, kita bisa menggunakan discard. Nah, pisang terhapus. Lalu untuk kalau kita clear print buah, maka setnya itu data dalam set ini sudah tidak ada karena kita hapus keseluruhannya. Lanjut ke menggabungkan dua set menjadi satu. Nah, untuk menggabungkan dua set menjadi satu, kita juga bisa menggunakan fungsi update. Di sini update-nya ini dia untuk menggabungkan dua set. Jadi contohnya ini ada set 1 dengan isinya A, B, C. Lalu set 2 isinya 1, 2, 3. Set 1 titik update set 2. Print set 1. Maka hasilnya dia C1, B2, 3A. Nah, dia update-nya seperti ini. Jadi untuk sintaksnya set titik update buka kurung masukkan si set yang ingin digabungkan jadi set 2. Oke, itu untuk set. Sekarang kita lanjut ke yang struktur data terakhir pada Python, yaitu dictionary. Jadi di dictionary ini merupakan struktur data yang lebih kompleks dari yang lain. Elemen dalam dictionary merupakan pasangan key dan value. Pada Python, kita menemukan value dari elemen dictionary dengan berpatokan pada key yang tersambung ke value yang kita cari. Contoh, di sini kita ingin membuat dictionary dengan key integer. Nah, di sini key-nya itu ini angka 1, angka 2, dan angka 3. Sedangkan value-nya itu ini kalkulus, alpro, dan PBO. Lalu di sini juga bisa dengan string. Misalnya di sini Indonesia, untuk beberapa negara di sini bisa Indonesia, Malaysia, dan Cina. Di sini kita print dik 1 dan di bawah ini kita print dik 2. Maka hasilnya, maka kalau di print dictionary-nya ini dia akan menjadi seperti ini. 1.2 kalkulus, 2.2 alpro,
dan 3.2 PBO. Bisa juga ini kalau untuk dengan key-nya string. Kalau ini kan tadi key-nya integer nih. Nah, kalau key-nya string itu berarti di sini yang pertama Indonesia titik 21, lalu Malaysia titik 22 dan Cina titik 23. Jadi di sini walaupun terbalik antara si bisa integer dulu ataupun string dulu, dia tidak masalah untuk di key-nya. Lalu selain dengan cara di atas, ada satu lagi cara untuk mendeklarasikan sebuah dictionary, yaitu dengan menggunakan metode dict. Contohnya seperti ini. Kita di sini menggunakan dictionary dengan dict. Nah, contohnya begini. Biodict sama dengan dict dalam kurung, buka kurung kurawal, nama Aditya age 20. Kalau kita print biodict dictionary, maka akan memunculkan, nah seperti ini. Dia bisa juga untuk membuat dictionary-nya dengan si fungsi dict ini. Lanjut, menambahkan elemen add dan update elemen. Di sini kita punya biodict yang masih kosong, lalu kita ingin menambahkan elemen baru. Nah, untuk sintaksnya itu, misalnya ini dict name, baru masuk ada key-nya, kemudian value-nya. Contohnya seperti ini, biodict nama sama dengan Aditya. Kemudian biodict age untuk umurnya 20. Baru biodict misalnya work, berarti dia seorang pekerja itu developer. Nah, ini kita print. Ini untuk si menambahkan. Lalu kalau untuk update, dia cukup seperti ini. Biodict work sama dengan student. Nanti dia akan terupdate. Baru print biodict. Nah, kita lihat running-nya. Nah, bisa kita lihat. Di sini kita sudah menambahkan elemennya. Di sini baru Aditya, name Aditya, age 20, work developer. Di sini kita update menjadi pekerja Aditya itu menjadi seorang student. Oke, sampai sini masih kita lanjut lagi. Karena ini masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya dari si dictionary. Dictionary juga menggunakan elemen akses. Nah, contohnya seperti ini. Ada biodict sama dengan dict name Ian age 20. Kemudian kita ingin mengakses nilai dari si elemen. Nah, kita bisa mengaksesnya dari satu-satu. Jadi ini print biodict name, lalu print biodict age. Maka hasilnya, nah, maka name-nya akan muncul Ian, untuk age-nya muncul 20. Lalu ada juga selain cara di atas ini, kita dapat mengakses nilai dari elemen pada dictionary dengan metode get. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya dict 1 sama dengan 1.2 kalkulus, 2.2 alpro, 3.2 APBO. Nah, di sini kita akan mengakses dengan cara mengakses dari si elemen. Untuk sintaksnya, print dict 1 titik get, buka kurung 1, tutup kurung. Kemudian print dict get 2, lanjut print dict get 3. Kalau kita run, maka akan muncul dict get 1. Itu dia mengambil si 1. Di sini kan key-nya 1, maka akan muncul kalkulus. Lanjut, key-nya 2 akan muncul, value-nya itu akan muncul alpro, dan key-nya 3 akan muncul value-nya si PBO. Oke, lanjut ke menghapus elemen atau fungsi delete. Ada beberapa cara untuk menghapus sebuah elemen dari dictionary, antara lainnya sebagai berikut. Di sini kita menggunakan keyword del. Jadi contohnya ini dict 1 ada 1 kalkulus, 2 pro, 3 PBO. Kita print, di sini masih seperti biasa. Kalau untuk menghapusnya kita tinggal del dict 1. Kemudian kita print dict 1. Semisal ini tercopy, maaf ini tercopy. Jadi ini kalau kita run, nah ini di sini, nah ini di sini kita bisa juga menghapusnya secara indeks. Di sini dia del sama del dict 1. Jadi dia menghapus si yang 1. Nah, kalkulus akan terhapus. Kalau di sini del dict 2, maka yang akan terhapus si alpro dan juga
si kalkulus tadi kan sudah terhapus. Nah, tinggal si PBO. Jadi kalau dia udah di satunya di sini terhapus, kita juga menghapus di 2. Nah, jadi yang tersisa tinggal si dari si key 3 dengan value-nya PBO. Jadi di sini tinggal sisanya PBO. Begitu. Lalu ada metode berikutnya yaitu menggunakan metode POP. Di sini contohnya dik 1, 1 kalkulus, 2 titik alpro, 3 PBO. Nah, untuk menghapusnya kita pakai fungsi POP ini. Dik 1 POP 1, print dik 1. Dik 1 POP 2, print dik 1. Kalau kita run hasilnya, nah hasilnya hampir sama persis dengan yang tadi kita menggunakan si del. Jadi di sini alpro dan PBO karena kan dik 1-nya terhapus. Nah, ini kalkulus sudah dihapus. Di sini dik 2 kita pop karena dik 1 sudah terhapus, jadi dik 2 kan sudah terhapus. Jadi dik 2 kita hapus, jadi yang sisa tinggal yang 3 dengan value-nya PBO. Begitu. Oke, lanjut ke menggunakan metode pop item. Di sini berbeda dengan pop yang tadi, metode pop item akan menghapus elemen yang paling kanan atau elemen terakhir. Contohnya seperti ini. Di sini kita ingin menghapus misalnya dik 1 pop item. Kita coba, kita run. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini sebelum dihapus, setelah kita hapus, ini kan 2 kali nih, berarti kita menghapus dari si PBO dulu, kemudian alpro, maka sisanya sih kalkulus doang. Nah, jadi simpel ya, kalau untuk pop item ini dia akan menghapus paling kanan atau elemen terakhir. Kenapa di sini cuma ada kalkulus? Karena dia 2 kali, jadi si PBO dan si alpro sudah dihapus. Lanjut, kita ke menggunakan method clear. Method clear akan menghapus seluruh elemen dari sebuah dictionary. Nah, di sini contohnya kita ingin menghapus keseluruhannya nih. Jadi kalau ini kita run, maka ini kan sebelum dihapus. Kalau kita menggunakan dik.1 clear, maka semua elemen yang ada dalam dictionary akan terhapus. Begitu. Sekian materi pada modul 2 ini. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan untuk pekerjaan TP-nya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan TP dan juga jangan lupa untuk men-screenshot video setelah menonton video dan uploadnya ke TP. Demikian dari saya, kiranya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa di pertemuan praktikum PBO yang akan datang. Terima kasih semua.